Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Luar biasa. Kita kembali lagi ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun di luar cuacanya mendung ya, tapi kita masih boleh sama-sama merayakan ibadah raya pada hari Minggu ini. Mari kita satu hati dalam Tuhan. Kita mau undang Tuhan ke tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala kasih sayang-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah dan berkat yang boleh tercurah bagi kami ya Bapa. Oleh karena Engkau kami boleh ada hingga saat ini ya Bapa. Sebentar ya Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu, mau muji nama-Mu ya Bapa. Biar kiranya ya Bapa, Kau bertahta di atas puji-pujian kami dan menerima puji-pujian kami sebagai korban bakaran yang harum ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam perjalanan ya Bapa, Kau terus menyertai mereka hingga boleh sampai ke sini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oh, haleluya Yesus. Kasih-Mu Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Benar-benar mempesona bagi kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
kasih-Mu Tuhan begitu mempesona Tuhan. Yes, Jesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Worship you, Jesus. Kasih-Mu sungguh mempesona. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. We worship you, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang hidupku. Sembah Tuhan. Oh, haleluya. We worship you, Jesus. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Nama-Mu yang layak ditinggikan, nama-Mu yang layak ditinggikan.
Haleluya, haleluya. We worship you, Jesus. Jalalalamalalamalalamalalamalalamalala, yase. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Kami sembah Kau, Yesus. Hanya nama-Mu yang layak ditinggikan, Tuhan. Janganlah lama-lama, ini kerinduan kami, Tuhan. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Kasih-Mu benar-benar mempesona bagi kami, Tuhan. Haleluya. Shalalamalalamalalamalalamalala, yase. We worship you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Kasih-Mu benar-benar mempesona hati kami, Tuhan. Kuasa-Mu benar-benar menggetarkan hati kami, Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa, Tuhan. Menjamah hati kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Tiada yang lain, Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak disembah. Hanya nama-Mu yang berkuasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari jemaat terus kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Agungkan nama Tuhan. Syakara lama 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 yasi. Haleluya. Syakara lama lama yasi. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Nama-Mu Tuhan layak ditinggikan, Tuhan. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, Tuhan, atas hidup kami. Haleluya, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami perlu jamaah-Mu, Tuhan. Shalalamalalamalama yase. Kasih-Mu ya Tuhan. Mari semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan dengan lebih dahsyat lagi pada pagi hari ini. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
satu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memerdekakan hati kami Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkaulah Raja yang mulia. Amen. Semua umat Tuhan sama-sama dengan katakan haleluya, amin. Kita percaya Dialah Raja. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmu dan keselamatanku, Dia penolongku. Semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan agunglah Tuhan. Agunglah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan setia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kenapa Kau Dia Rajaku. Sama-sama kita mau bersyukur buat Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masmu dan keselamatanku, dan penolongku yang hidup. Kau yang percaya semesta sujud. Amin. Semuanya katakan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus, karena Dia Raja, Dia yang layak disembah. Pagi hari ini kita mau merayakan kebesaran Tuhan. Siap-siap semuanya katakan. Kau yang berjaya, di semesta sujud menyembah. Semuanya katakan. Agunglah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh tengok kanan kirinya, katakan Engkau luar biasa pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan lebih dan lebih dahsyat lagi.
Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah yang paling dahsyat. Sama-sama katakan, alangkah indahnya Yesus. Alangkah indahnya di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di hatiku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya Engkau Tuhan, Kau yang luar biasa. Alangkah indahnya. Dalam Tuhan yang mencurahkan berkat. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi katakan Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kita percaya Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Boleh tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Kau Tuhan yang paling dahsyat, yang paling paham kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam kepadamu, Tuhan yang setia di hatiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi katakan Yesus ku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, luar biasa. Terima kasih Yesus. Saya undang untuk gereja anak bisa maju ke depan. Jemaat boleh dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita pada anak-anak dan juga pada guru-guru pengajar sekolah minggu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat segalanya bagi Tuhan hari ini. Tuhan, kami ucap syukur kami bisa menyenangkan Engkau, kami bersukaria Tuhan menyenangkan Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati Roh Kudus, pimpin mereka Tuhan, yang mereka menjadi anak-anak yang turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati anak-anak ini Tuhan. Sepanjang hidupnya Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsa dan juga bagi gereja tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kakak-kakak pengajar Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan. Dan biarlah mereka pulang membawa damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menjadi berkat bagi keluarganya, bagi bangsa dan juga bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati ibadah anak dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Saatnya kita akan bersafaat bagi bangsa, negara dan juga bagi gereja-gereja yang tersebar di Indonesia dan juga bagi gereja ini Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali lagi Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan untuk bersafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, bangsa ini ada karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati pemerintahan kami Indonesia yang kami cintai. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, dan juga wakil dan juga para menteri dan staf-stafnya Tuhan. Kami percaya biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Kau berkati Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan. Biar apa yang dikerjakan beliau Tuhan menjadi dampak untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan mereka Tuhan, pimpin mereka Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Biar semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok daerah Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi dampak Tuhan, membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Biar Indonesia dimenangkan Tuhan melalui nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja kami Narwastu Mujizat Tuhan yang dikembalakan oleh Bapak David Harahap Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati gereja kami Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan Kau cukupkan Tuhan. Kami percaya Engkau lah Tuhan yang sanggup mencukupkan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Bapak David yang membalakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat, kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan beliau Tuhan, kesehatan, kami juga percaya Tuhan Engkau berikan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati istri dan kedua anaknya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya apapun yang dia kerjakan Tuhan, kami percaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, berkati firman yang ditabur hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan membawa dampak bagi kami. Biarlah kami pulang membawa damai sukacita-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan
menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati persembahan kami. Mari jemaat kita angkat persembahan kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami persiapkan Tuhan, persembahan ini Tuhan, Kau berkati. Biar untuk perlebaran kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, kami percaya Tuhan, Kau berkati berlimpah kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional dan yang kedua untuk diakonia. Sembari kita persembahan, tim multimedia telah menyiapkan untuk pengumuman selama sepekan. Silakan. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar Shalom, biasa. jemaat GPI Narwastu Mukjizat yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya Vina dan rekan saya Retno. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi gereja GPI Narwastu Mukjizat dalam bulan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1 sampai dengan 10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Januari 2023 sudah terbayar cicilan ke-94 sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam menara doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan Februari. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Sekolah suci, lenyap sekolah setan, meningkat. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Februari. Melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah 30 Minutes with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth Truth Generation yang diadakan setiap hari Sabtu
pukul 5 sore di Hall Gereja. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Dan untuk seluruh jemaat GPI Narwastu Mujizat yang rindu alami lawatan supranatural, mari bersama-sama mengikuti retreat jemaat yang akan diadakan pada 29 April sampai dengan 1 Mei 2023. Bertempat di Arayana Hotel dan Resort Trawas dengan biaya Rp550.000. Silakan mulai menabung sebagai tanda keikutsertaan saudara. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Saudari Chelsea. Segenap Gembala Sidang dan Jemaat GPI Narwastu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Vina dan rekan saya Retno, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Ya, sedikit tambahan Bapak Ibu Saudara untuk pendaftaran retret umum ya. Jadi hari ini terakhir ya, tanggal 12. Setelah itu pendaftaran akan segera ditutup. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Chelsea nanti setelah ibadah selesai. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu semuanya bisa hadir ya pada ibadah Rabu doa malam tanggal 15 Februari yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Dan doa malam kita by Zoom jam 9 malam selama seminggu ke depan dengan tema berjalan setiap hari dalam hikmat Tuhan. Ada lagi? Ya, dan hari ini tanggal 12 Februari ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Susanto. Ada lagi tambahannya? Ya, sedikit tambahan lagi Bapak Ibu ya. Gembala Sidang dan seluruh jemaat GPI Narwastu Mujizat mengucapkan turut penanggungan dan berduka cita atas meninggalnya Bapak Ten Chi Kyun, umur 51 tahun ya, papa dari Ibu Tiara yang di Serang, Banten. Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita siapkan hati kita, kita masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. We worship you Jesus. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan namamu di atas bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan
jiwaku menurut firman-Mu. Dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Kutinggikan nama-Mu Tuhan, kutinggikan nama-Mu. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kasih setiamu sampai ke langit, kutinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kutinggikan nama-Mu Tuhan, kutinggikan nama-Mu. Saya undang Bapak Pendeta, Bapak Bicara cukup. Sampai ke langit, kutinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu tadi hidupku. Kemuliaan-Mu jadi hidupku. Kemuliaan-Mu Jadi hidupku. Terima kasih untuk waktunya Tuhan yang Tuhan izinkan kami nikmati pada pagi hari ini dalam ibadah Raya Minggu GBI Narwastu Mukjizat yang saat ini menyembah dan memuliakan Tuhan. Terimalah semua korban pujian dan sembah kami untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk menyediakan hati kami untuk firman Tuhan. Berkatilah, urapilah kami semua. Jadikan menjadi tanah yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu akan bertunas, bertumbuh, berakar, berbuah seperti visi misi penggembalaan gereja ini tahun 2023. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami mau mendengar. Hamba-Mu yang debu dan abu ini selubungi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah kehormatan tentunya saya bisa berbakti bersama-sama Bapak dan Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pak Gembala sudah menyampaikan tentang pelayanan ini sebulan setengah lewat, barangkali hampir 2 bulan yang lalu. Oke Pak, maka tibalah saatnya pagi hari ini apa yang kita doakan bersama-sama kita nikmati oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan bagi kita sekalian pagi hari ini yang saya ambilkan dari Filipi, saudara. Filipi pasal yang keempat. Nanti di tengah pelayanan ini kami minta Bapak multimedia untuk membukakan ayat-ayat yang mendukung dari tema yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang nasihat-nasihat terakhir. Filipi pasal 4. Saya akan membaca seluruh perikop ini, saudara, yang berjudul nasihat terakhir bagi sidang yang ada di Filipi. Saya akan baca mulai ayat yang kedua. Saya ulangi, Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang selanjutnya. Begini firman Tuhan. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi, saudara. Nah, ternyata saudara sebagai manusia Kristen, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, yang masih hidup di dalam dunia seperti hari-hari ini, ternyata kita tidak bebas dari masalah. Karena diawali dengan Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Ini adalah dua perempuan, anggota jemaat di Filipi. Bahkan mungkin boleh dikatakan sudah mengambil bagian seperti pelayanan kita pada pagi hari ini. Ya, karena disebutkan oleh tulisan Rasul Paulus, mereka adalah teman-teman seperjuanganku dalam pekabaran Injil, dalam ibadah, dan di dalam pelayanan doa. Ternyata Euodia dan Sintike, saudara, juga mempunyai ketersinggungan karena ada gesekan-gesekan. Karena kita walaupun hamba Tuhan, walaupun pelayan Tuhan, walaupun aktivis gereja, di Filipi itu banyak karakter. Perbedaan tingkat iman antara satu dengan yang lain juga berbeda. Makanya di dalam setiap kegiatan baik yang di gereja sekalipun, ini seringkali terjadi hal-hal yang mungkin gak enak di dalam hati kita. Saya kurang tahu persis apa masalah yang dialami oleh Euodia dan Sintike ini karena Alkitab tidak mencatat. Cuma saya melihat ku nasihati, kata Rasul Paulus di dalam suratnya. Berarti ada sesuatu, ya, ada something wrong di dalam pelayanan sidang jemaat yang ada di Filipi kala itu. Nasihatnya berbunyi demikian, sehati sepikirlah di dalam Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga minta Sun Sugos dan Clemens, kawan-kawan sekerja, untuk membantu saudara di dalam mengatasi ketika sebuah reaksi timbul di dalam pelayanan. Jadi ternyata di dalam gereja itu juga kita harus mempunyai sikap, saudara. Karena kadang-kadang iblis itu masuk melalui seseorang yang mungkin kurang kuat di dalam iman, mungkin yang masih dangkal pemahamannya kepada firman, sehingga melalui dialah kadang-kadang
dalam sebuah tim pelayanan itu agak goncang seperti itu. Ini dialami juga oleh sidang jemaat yang ada di Filipi. Makanya Rasul Paulus menasihati, sehati sepikirlah kamu. Artinya kembalilah. Artinya siapa yang lebih mengerti firman, mungkin dia harus menerima kekurangan saudaranya ini apa adanya. Dan mungkin juga mendoakan, dan mungkin juga membimbingnya, mengajaknya kembali kepada kebenaran. Ini yang dialami oleh sidang jemaat yang ada di Filipi. Dan mungkin juga di tempat ini dan mungkin juga di tempat saya, mungkin juga di sidang-sidang yang lain. Hal-hal seperti ini saudara kerap kali terjadi. Tetapi apapun masalahnya saudara, orang Kristen tidak boleh kalah. Orang Kristen tidak boleh, pelayanan dalam sebuah tim tidak boleh kacau hanya oleh karena hal-hal yang sedemikian. Terutama kita yang mengerti firman Tuhan, itu sebuah tantangan, itu sebuah kendala yang harus, kalau masalahnya agak besar dikecilkan, tetapi kalau masalahnya kecil dihilangkan. Sehingga pelayanan itu tetap dapat berjalan dengan baik. Karena kita masih di dalam dunia saudara, yang kita hadapi juga manusia-manusia yang mempunyai karakter satu dengan yang lain berbeda. Dan mungkin juga di tempat ini ada, tetapi kalaupun ada, kita tidak boleh kalah dengan tantangan-tantangan seperti itu. Amin. Kita harus memiliki kemenangan iman. Dan saudara kekasih Tuhan, apa perlengkapan yang Tuhan mau? Seperti nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Filipi, sehingga pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Karena semua kita adalah anak-anak Tuhan yang harus berjalan seiring sejalan. Ada beberapa catatan saudara yang dituliskan firman Tuhan yang pagi hari ini kita pelajari. Yang pertama yang tertulis di dalam ayat yang keempat. Ya, mungkin bisa ditampilkan sembari saya menyampaikan. Apa saudara kekasih Tuhan? Tanda-tanda bahwa orang Kristen itu ada di dalam Tuhan. Walaupun kadang-kadang diperhadapkan kepada masalah kehidupan. Ya, tanda-tanda yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ditegaskan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Satu, sukacita. Ini harus tetap kita pelihara. Sukacita itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Sukacita itu tidak sama dengan senang. Kalau senang, saudara mungkin mendapat sesuatu hadiah apa, lotre barangkali. Senang. Tetapi belum tentu bersukacita, saudara. Tetapi kalau bersukacita, pastilah tentu hati saudara senang. Amin. Jadi di sukacita ini satu rasa saudara yang datangnya dari Roh Kudus. Ya. Dan ini adalah salah satu buah daripada Roh Kudus yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Saya tadi melihat sebuah pujian yang saya tidak hafal, cuma esensinya begini. Setiap hari ya di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu saya tangkap tadi seperti itu. Ya, saya langsung teringat tentang ayat ini. Bagaimana kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Salah satu hal yang tidak boleh kita anggap remeh adalah memelihara sukacita. Bagaimana saudara bisa merasakan sukacita? Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan terlebih berdamai dengan Tuhan. Sukacita bukan apa saudara kekasih Tuhan,
sesuatu yang kebetulan, itu langsung memberikan suasana batin kepada seseorang. Kalau orang dunia, saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka enggak merasakan apa arti sukacita itu. Kalau senang, mereka mungkin ya, tetapi kalau sukacita, itu anugerah dari Tuhan, buah daripada Roh Kudus yang khusus diberikan kepada orang-orang Kristen seperti saudara dan saya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang kedua ya, yang kita harus punya selain sukacita itu harus kita pelihara. Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan takut tentang apapun juga. Tanda yang kedua setelah orang ada di dalam Tuhan adalah tidak takut dan tidak khawatir tentang apapun juga. Saya percaya saudara, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya pengharapan, setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya keinginan. Dan itu satu dengan yang lain sangat berbeda. Ya. Seringkali ketika doa dan permohonan kita belum dikabulkan oleh Tuhan, seringkali saudara kekasih Tuhan kita mulai, ya doa kita dijawab apa enggak. Ketika kita menghadapi tantangan di dalam dunia, seringkali saudara kekasih Tuhan muncul rasa khawatir ini, dan ini manusiawi menurut saya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan tidak boleh kalah dengan apa yang disebut dengan rasa takut dan khawatir. Rasa khawatir itu adalah kadang-kadang sesuatu yang belum terjadi, saudara. Tetapi kadang-kadang kita memikirkan, gimana nanti anak saya ya, sekolah di mana, banyak persaingan, punya uang enggak, terus nanti SMP di mana, zaman semakin sulit, anakku kira-kira nanti bisa cari kerja enggak ya. Dan macam-macam dinamika hidup kita, saudara. Belum tentu terjadi, tetapi kita sudah duluan memikirkan ya apa. Sehingga saudara kekasih, rasa khawatir itu paling disukai iblis sebagai alat untuk menteror iman orang-orang yang percaya. Apalagi ibu bapak dan saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kalau ibu gembala ini tahu dia orang Batak. Saya juga jemaat saya 85% ini orang Batak. Saya tidak berkata orang Batak itu tidak baik, tidak. Cuma kadang-kadang yang saya tangkap selama ini, maaf ibu gembala, kadang-kadang ibu-ibu ini agak cerewet juga, apalagi kalau yang namanya pesta. Kalau di kami, ibu gembala tahu, di adat budaya Batak itu kalau Sabtu Minggu seringkali pesta, pernikahan lah, apalah macam-macam. Kadang-kadang di dalam dinamika kehidupan sehari-hari ini saya agak pusing nengok mereka, ya kan? Nanti si ibu A, dia pakai kalung katakanlah atau gelang atau jin. Wah, si ibu itu, di komentar si ibu yang ini, satu set yang bentuknya begini, warnanya begini. Saya kadang bingung nengok, loh apa urusannya? Loh itu kan rezeki dia. Kenapa kau pusing dengan harta orang? Saya kadang marah Bu Gembala. Saya marah sama jemaat, kadang sama komunitas lah. Loh emangnya ngapain? Loh itu kan harta punya orang, kenapa kau hitung pusing amat? Kadang-kadang justru itu dibuat oleh iblis, saudara. Nah kan suamimu gak bisa beli. Itu yang kadang-kadang dipakai iblis menimbulkan semacam iri dan benci dan macam-macam lah. Hidup ini kayak menakutkan begitu.
Tapi jangan khawatir yang saya maksudkan, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jangan takut tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai. Satu kalimat yang baik menurut saya, dengarkan baik-baik. Cara Anda mempercayai Tuhan dalam memelihara hidup saudara adalah, ini sangat penting untuk saya sampaikan, yaitu bagaimana engkau merenungkan berkat Tuhan dan mensyukurinya yang diberikan di dalam hidup setiap kita. Jadi manusia di dalam dunia ini berkatnya satu dengan yang lain beda. Cuma kita harus bisa mengucap syukur. Salah satu karakter yang ada di dalam ayat yang ke-6 bagian B, saudara, sebelum doa itu. Ini juga merupakan salah satu. Satu, bersuka cita, jangan khawatir, tapi izinkan saya melompat dulu ke karakter yang keempat. Ayat 6 yang bagian B. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini saya kaitkan dengan rasa iri menengok orang lain, kedudukan, jabatan, pekerjaan orang lain, sehingga kita hanya berpikir untuk orang lain. Akhirnya kita tidak mensyukuri rahmat Tuhan di dalam diri sendiri. Kalau kita fokus pada orang lain, kita akan sulit mensyukuri berkat yang ada di dalam diri kita. Ini persoalannya Bapak Ibu. Dan inilah yang akan menimbulkan iri. Inilah yang akan menimbulkan kita nggak baik sama orang. Maka oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, nasihat Rasul Paulus itu perlu kita renungkan. Bagaimana kita mengucap syukur buat berkat yang disediakan Tuhan dalam hidup rumah tangga kita lepas rumah tangga. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Dan menurut saya, doa Bapa kami adalah doa yang terbaik yang diajarkan Yesus kepada gerejanya. Apa esensinya ketika kita minta berkat? Ada kalimat di sana. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ini ukuran, ini standar. Secukupnya ya Tuhan. Sudah, ini lebih dari cukup, aku bersyukur kepadamu. Kalau engkau melihat rezeki orang lain, kalau engkau melihat karunia yang diberikan Tuhan kepada orang lain, engkau akan sulit bersyukur karena ukuranmu orang lain. Paham di sini? Kita akan sulit mengucap syukur, saudara, kalau fokus dan standarmu adalah orang lain. Salah satu hal yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara, apapun berkat karunia yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu, syukurilah, karena Tuhan senang melihat orang yang mengucap syukur. Ada suatu peristiwa, saudara. Suatu saat Yesus sembuhkan 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini semua disembuhkan. Tapi saudara tahu, yang datang kembali kepada Yesus cuma satu. Apa pertanyaan Yesus? Bukankah aku menyembuhkan yang ke-10 itu semua? Kenapa cuma engkau yang datang kepada aku? Di mana yang 9? Yang 9 padahal menerima berkat yang sama. Bukan Yesus orang yang gila, hormat. Tetapi Yesus bertanya, yang 9 kemana? Kok mereka tidak datang seperti kamu mengucap syukur kepadaku? Ini saya pengen bandingkan ketika saudara katakanlah memberikan sesuatu ya kepada seseorang yang memang patut engkau berikan sesuatu. Dan kau sudah berikan sesuatu kepada dia. Sikapnya ini kepada saudara biasa-biasa, kayaknya enggak ada apa-apa.
Padahal saudara sudah lakukan yang terbaik. Kira-kira saya mau tanya kepada ibu bapak. Kalau engkau jadi yang memberi ini, dia kayaknya gak ada sesuatu hal biasa-biasa aja. Dia tidak ngomong thanks ya, gak ngomong sepatah kata pun. Kira-kira perasaanmu gimana? Ini jujur aja kita bukan Tuhan. Tuhan saja tadi tanya, di mana yang 9? Ya kan? Itu saudara kekasih Tuhan. Kalau dia bilang thank you ya, you sudah bantu saya, makasih loh, Tuhan berkati. Enak. Tapi ini cuek bebek, saudara gak ngomong apa-apa, belas sama engkau yang kasih. Kira-kira gimana perasaanmu? Ya jujur aja kita masih di dunia. Orang gak tahu diri kau. Ya kan? Begitu. Jadi saya kembali kepada esensi mengucap syukur. Itu adalah sebuah bentuk bahwa aku mengakui Tuhan. Mengucap syukur itu esensinya itu, saudara. Aku mengucap syukur untuk apa? Untuk perbuatanmu atasku. Maka aku mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur dalam berbagai bentuk, saudara. Kita bisa menyembah, menyanyi masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji kebaikannya. Dan kita juga bisa lakukan secara real di dalam memberikan persembahan. Kalau tadi saya lihat pengumuman ada kolekte untuk pembangunan, ada kolekte untuk pelayanan, ada untuk ini. Wujudnya seperti itu, saudara mengucap syukur. Realnya mengucap syukur itu seperti itu. Mengucap syukur itu memberi. Mengucap syukur itu kehilangan sesuatu. Apa yang Anda miliki itu makna mengucap syukur. Mengucap syukur memberi pujian, perkataan, ungkapan hati, dan memberi materi dan yang lain. Itu mengucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mau lompat yang ketiga sesuai dengan nasihat Rasul Paulus. Bersukacita sudah. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Coba tolong dikasih satu ayat supaya menguatkan kita, saudara. Roma 8, 35-39, apa yang ada ditulis di sana. Sehingga kita enggak perlu khawatir tentang apapun. Roma 8, 35-39. Ya, saya akan baca untuk saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Coba selanjutnya. Seperti ada terus oleh karena engkau. Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Terus, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini firman yang menguatkan saya. Ketelanjangankah, kekurangankah, atau pedang sekalipun, atau segala sesuatu makhluk penguasa, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini yang harus kita imani, saudara. Jadi ketika saudara fokus dengan Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika saudara fokus dengan janji-janji Allah, ketakutan dan kekhawatiran itu tersingkir dengan sendirinya. Karena saudara yakin bahwa firman itu ada di dalam saudara. Ini yang harus kita imani, saudara-saudara. Ya. Bersukacitalah sudah. Jangan takut, jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa.
tanda-tanda orang yang ada di dalam Tuhan. Saya ulangi dari depan. Pasti selalu bersuka cita, tidak khawatir, tidak takut. Tadi yang keempat ucapan syukur sudah saya bahas. Yang ketiga apa? Selalu berdoa. Inilah tanda orang yang ada di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya tadi saya lihat jadwal Selasa ada doa, hari apa tadi ada ibadah doa di lantai 2. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa eklesia ini, kumpulan orang percaya ini hidup. Karena doa itu nafas. Orang Kristen berdoa tanda rohaninya hidup. Ada saudara saya pernah, tapi lama ini Ibu Gembala, ini kembali lagi ke kumpulan teman-teman bangsa Korea itu. Ya kadang saya banyak menemukan dinamika saudara. Dalam satu kumpulan berdoa, bahoma katanya. Bahasa Indonesianya, kaulah. Dilemparkan, kaulah. Wah, kesal saya suatu saat. Mari kita berdoa Niko. Saya langsung pimpin doa. Saudara-saudara kasih Tuhan loh doa. Kok banyak orang yang gak suka. Coba Mas multimedia. Matius 26, 36 sampai 40. Doa itu apa? Doa itu gaya hidup orang Kristen. Doa adalah nafas. Ya, sambil dipersiapkan ayatnya Matius 26, 36 sampai 40. Banyak hari ini orang-orang Kristen yang tidak mengerti makna sebuah doa. Doa itu tanda hidup. Banyak orang Kristen atau menamakan dirinya anak Tuhan, hari ini saudara belum melakukan gaya hidup doa di dalam hidupnya. Doa belum menghidupi rohaninya. Ini pernah terjadi dalam pelayanan Yesus. Pada murid-muridnya yang dianggap ini sudah teladan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bunyinya begini, saya akan baca dari layar. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduk dah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi jangan seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatkan mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Amin. Ini murid-murid Tuhan. Yesus kala itu sesaat sebelum memasuki penyalipannya, dia merasakan hatinya sedih. Bahkan Alkitab mencatat hatiku seperti mau mati rasanya. Itu dialami Tuhan. Sehingga saudara dia berdoa. Dan Alkitab yang lain mencatat saking rasa tekanan yang berat. Karena dia mau masuk dalam kematian besoknya. Sehingga keringat ini saudara jatuh ke batu. Dan Alkitab mencatat keringatnya ini menjadi butir-butir darah. Saya pernah membaca sebuah buletin dari kedokteran. Peristiwa itu adalah ketika seseorang itu mengalami
tekanan yang paling tinggi, yang paling dalam, melebihi mau ambang batas kemampuannya. Sehingga keringat itu berubah menjadi butir-butir darah. Itu yang dialami Yesus. Maka dia berdoa, minta kekuatan kepada Allah. Dan mengajak muridnya serta berjaga-jagalah dan berdoalah dengan aku. Tetapi apa yang terjadi saudara? 3 kali Yesus berdoa. Setelah didapati murid-muridnya mereka tertidur. 2 kali tertidur. 3 kali tertidur juga. Lalu Tuhan bilang, tidak kuatkah engkau berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja? Saya sebagai hamba Tuhan mau bagikan ini. Bahwa orang-orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan, doanya harus minimal 1 jam. Bapak Ibu yang belum bisa lakukan itu, wow, yang benar ini pendeta ini. Kalau saya membagikan ini berkat, kalau engkau pengen dipakai Tuhan, harus tahan berlama-lama dengan Tuhan. Berada di dalam hadirat Tuhan, tadi pujian kita mengatakan, kesenanganku hadirat Tuhan, merasakan suara-suaranya, itu adalah kesenanganku. Orang yang tahan berlama-lama dengan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Kalau hanya sekedar, saudara juga akan dipakai sekedar. Tuhan bicara, tidak tahankah engkau berdoa 1 jam saja? Itu standar saudara. Tanda orang hidup rohani, dia suka berdoa. Amin. Setelah kita bangun terjaga, Tuhan berikan kita hidup baru, bangun seger. Siapkan diri saudara. Kalau mungkin mau basuh muka, basuh mata, silahkan. Jangan lakukan apapun. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Sembahlah Tuhan, sembahlah Dia. Masuk di dalam hadirat-Nya. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu pertama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini esensi menyembah saudara. Menyembah dulu, masuk hadirat Tuhan, senangkan Dia, puji Dia. Barulah berilah kami pada hari ini minta yang lain. Amin. Hadirat Tuhan, cari Tuhan di dalam doa. Hari ini banyak orang dunia, mungkin hanya juga orang Kristen, bangun tidur, ini yang dibuka. Ada WA apa, ada kontrak kerja apa, ada pesan penting apa. Cari hadirat Tuhan. Menyembah adalah gaya hidup orang-orang Kristen. Setiap hari, setiap saat. Kalau kami hamba Tuhan, doa itu adalah kebutuhan. Doa bukan beban. Kalau doa beban, engkau akan bosan. Tinggal menghitung waktu. Kalau doa itu sebuah beban, suatu saat engkau akan berhenti. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi yang diizinkan Tuhan tidak sesuai dengan keinginan hatimu. Mungkin istrimu tergeletak opname, mungkin suamimu entah apalah di jalan sana, entah anak-anak kita yang berada di luar kota, ada pergumulan begini. Kadang-kadang kita sulit menerima hal-hal yang tidak kita kehendaki. Inilah yang tadi saya katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah, harus. Anak sakit tetap harus bersukacita, nggak boleh geser. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, sukacita tetap harus ada di dalam kita. Ini pesan Rasul Paulus, sehingga engkau dan aku menjadi orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Jangan menjadikan doa beban, tapi jadikan doa adalah sebuah
kebutuhan. Karena kita perlu Tuhan. Yesus datang kepada Bapa tatkala dia tidak berdaya. Minta di dalam doa. Walaupun saudara, doa itu tidak dikabulkan oleh Bapaknya. Cawan itu harus kau minum, kata Bapa. Tapi Tuhan kita taat kepada Bapa. Walaupun nyawa dan darah taruhannya. Itulah yang menyebabkan Bapa kita berkenan kepada anaknya. Dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa? Putranya setia sampai mati. Apapun yang terjadi, dia fokus pada Bapa. Demikian juga saudara dan saya hari ini. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, tetap fokuslah sama Tuhan. Karena Bapak Ibu, supaya Ibu Bapak tahu, kadang-kadang hal-hal sulit diizinkan terjadi. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Karena Tuhan pengen membentuk kita, memurnikan kita lebih lagi. Tuhan ingin mempromosikan tingkat rohani saudara naik satu kelas dengan diizinkan pergumulan yang sulit diperhadapkan pada kita. Bagaimana sikapmu? Tolong Tuhan. Datangi Tuhan di dalam doa. Minta kekuatan dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah perisai di hidup kita. Amin. Semakin semangat lagi berdoa. Pelayanan-pelayanan tadi saya lihat jadwal-jadwal doa, menampung pergumulan-pergumulan Bapak Ibu yang mungkin perlu doa-doa khusus. Yesus itu hanya sejauh doa. Walaupun dia tinggi, jauh di atas langit biru sana, tetapi dia dekat ketika kita berdoa. Bapa, ketika kita berseru kepada nama Yesus, maka dia akan menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Apa yang saudara dapat? Sukacita, sudah. Jangan khawatir, sudah. Ucapan syukur, sudah. Doa, sudah. Jadi akhirnya, saudara-saudara, ini yang penting juga. Ayat 8, saya sedang di ayat 8 sekarang. Ya, Ibu Gembala tolong dibacakan. Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua itu. Terima kasih Bu Gembala. Saya menegaskan kalimat terakhir. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, tanda setelah kita bersuka cita, jangan takut, kita selalu berdoa dan selalu mensyukur. Yang kelima adalah memikirkan hal-hal yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Pikirkanlah yang baik. Coba dibuka Amsal 4 ayat 13, apa yang dikatakan di sana. Menambahkan, menguatkan konteks yang kita sedang bicarakan pada hari ini. Memikirkan apa yang baik. Saya akan bacakan Amsal 4 ayat 13. Amsal 4:23. Ya, ayatnya salah. Ya. Saya baca untuk saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini gaya hidup berpikir orang Kristen ini. Amsal 4:23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Ya. Kembali lagi Ibu Pendeta, saya mendapatkan dinamika di tengah-tengah orang-orang Korea tadi. Ketika kumpul begini saudara, ya, dia di sana. Seringkali saudara kita mengatai orang, mengata-ngatai orang. Seringkali saya dapatkan.
yang diajak bicara tadi. Iya ya, wah ikut nanti ngajak itu, wah jadi sebuah membuat opini saudara. Sehingga nanti menjudge seseorang begini dan begono. Seringkali saudara kekasih dalam Tuhan, hati ini kita tidak jaga dengan waspada. Seandainya ada seorang yang membisikkan sebuah katakanlah berita-berita yang negatif katakanlah datang ke saya, mungkin karena saya hamba Tuhan. Saya dengarkan dulu. Itu A1 apa cuma isu? Ya kan? Cari kebenarannya. Kalau memang iya, saya akan katakan ya sudah. Kita doakan, kita bimbing dia. Ini yang positif saudara. Ya, apalagi sekarang ini medsos penuh dengan hoak. Saudara kalau tidak bijaksana menyikapi berita-berita hoak, kita akan terbawa cara berpikir kita. Sehingga emosi pikiran kita tergiring ke arah maksud opini itu. Ini cantik sekali saudara, Amsal 4 ayat 2-3 ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ternyata menjaga hati ini juga menjadi salah satu karakter bahwa orang itu sedang di dalam Tuhan. Kalau hatinya dijaga. Hari ini dari berita-berita hoak. Hari ini dari hal-hal yang mungkin menggiring kita kepada hal-hal yang negatif. Kalau yang saya umpamakan tadi terjadi di komunitas kaum ibu. Dan mungkin juga di tengah komunitas pemuda. Atau mungkin komunitas hamba Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kepada orang Filipi, sehati sepikirlah. Kita harus bisa mengampuni, menerima kesalahan orang lain, membimbingnya, mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Tidak mensyukurkan, tidak syukur, kapok. Itu yang hari ini kadang orang dunia, kadang orang Kristen yang belum tahu firman, tergiring ke arah itu. Rasul Paulus menasihatkan kepada orang Filipi, kalaupun ada perbedaan, berdoalah. Kalau yang salah minta maaf, yang besar hati mengampuni, menerima yang lain, membimbingnya dengan penuh kasih dan cinta. Maka kalau kita melakukan seperti ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan berkenan kepada kumpulan kita. Tetapi kalau di tengah-tengah kumpulan kita ada saling menantang, saling dengki, saling iri, saling mencari hormat, mohon maaf, Tuhan tidak ada hadir di sana. Gereja bukan kumpulan politikus. Ya, gereja bukan kumpulan-kumpulan orang dunia. Kalau orang dunia sekarang ini mencari hormat diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, itu sudah lazim di mereka. Tetapi kalau kita, saudara, Tuhan berkata, perhatikanlah anggota tubuh yang kelihatannya paling lemah. Dukunglah itu. Saling menguatkan, saling melengkapi, saling mengalah, saling mendoakan. Maka Tuhan suka hadir di tengah-tengah persekutuan seperti ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, gereja ini saya lihat ada Pak Gembala, ada Ibu Gembala, ada pendeta muda ABC, mungkin ada diaken ABC, mungkin ada penatua ABC. Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang terakhir, dan apa yang telah kamu pelajari, ayat 9, ya betul. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, maksudnya itu Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Jemaat sekalian, di hadapan Bapak Ibu tadi saya sebut ada pemimpin-pemimpin, gembala, ibu gembala, dia akan penatua, pendeta muda dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang bukan kebetulan disuruh Tuhan. Ada di gereja GBI Narwastu Musisat yang di Tropodo ini. Tetapi mereka menerima otoritas dari Tuhan. Mereka adalah teladan-teladan. Contohlah cara hidup rohani mereka, kata Rasul Paulus kepada orang Filipi. Apa yang kau lihat, kau dengar, kau saksikan dengan mata kepalamu, pelayanan, karakter-karakter rohani pemimpin-pemimpinmu, tirulah itu. Gereja, saya katakan kepada jemaat saya, adalah kumpulan rohani yang terbaik bagi orang Kristen di tengah gereja itu. Ibadah gereja adalah acara yang paling bergengsi. Ibadah raya minggu adalah acara yang terhebat di tengah engkau hidup di tengah gerejamu. Saya katakan, jangan ibadah raya minggu kalah oleh arisan. Jangan ibadah minggu raya kalah oleh kegiatan mancingmu atau hobimu. Ibadah raya adalah ibadah yang terhebat, yang terbesar, yang terbaik di tengah komunitas orang percaya. Dimanapun seluruh dunia, engkau dicatat di gereja mana, engkau bertumbuh di gereja mana, tusi mahamulau. Kesitulah engkau datang, sembah dia, muliakan Yesus. Dengarkan Bapak Pendeta menyampaikan firman. Renungkanlah, teladanilah orang-orang rohani di gerejamu. Jangan engkau mencontoh orang-orang yang gak jelas di sana. Contohlah teladan bapak-bapak rohanimu. Di mana? Gereja. Gereja adalah komunitasnya Tuhan. Ibu dan Bapak, saya percaya dari semua rangkaian jadwal yang tadi saya dengar, yang tadi saya baca, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain, memuliakan Tuhan. Termasuk doa untuk anak-anak sekolah minggu tadi. Bapak tadi berdoa, berkati mereka, bertumbuh dalam mengenal Engkau, nanti jadi pelajar, mahasiswa, dokter, insinyur yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kemuliaan Tuhan itu semua. Saya percaya komunitas ini yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan kita senangkan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ibu bapak, ulanglah membawa berkat firman Tuhan. Saya ulangi, tanda hidup orang Kristen ada di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, apapun situasinya. Usahakan bersukacita. Persoalan datang, nggak boleh kalah sukacita. Yang kedua, jangan khawatir. Mungkin dunia dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa memunisakan roh. Selalu mengucap syukur, berdoa. Jadikan gaya hidup dan kebutuhan. Apalagi tadi, pikirkanlah yang baik, jaga hati. Jadi ketika iri, dengki, nggak senang sama orang, tolak dalam nama Yesus. Itu bukan dari Yesus. Tetapi apa yang baik, menolong orang, mendoakan orang, mengasihi orang, itu dari Kristus. Lakukan dan pikirkanlah itu. Dan yang terakhir adalah meneladani para bapak-bapak rohani di komunitasmu. Haleluya. Kiranya ini memperlengkapi pelayanan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya undang untuk bagi berdiri. Ini bagaimana Pak? Saya doa, langsung saya tutup atau bagaimana? Atau saya doa untuk firman saja ya? Nanti saya serahkan ke Bapak ya. Atau gimana Ibu Gembala? Langsung doa berkatkah atau bagaimana? Doa firman aja ya, nanti saya akan kembali. Saya akan berdoa untuk firman. Musim akan selalu haleluya. Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oh, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Ku percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Terima kasih Yesus. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Itulah yang kami percaya Bapa, bahwa Tuhan akan pelihara kami. Sehelai rambut pun kami tidak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Itulah yang menjadi iman percaya kami Bapa, umat Tuhan yang ada di tempat ini, GPI Narwastu Mukjizat yang ada di Tropodo. Firman Tuhan sudah dibentangkan agar kami hidup di dalam sukacita. Kami tidak khawatir tentang apapun. Kami selalu memiliki gaya hidup berdoa dan menyembah Engkau. Dan kami memikirkan hal-hal yang baik, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dan meneladani bapak-bapak rohani, orang-orang senior yang ada di atas kami yang adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah itu menjadi gaya kekristenan kami Tuhan. Kami akan bawa pulang firman-Mu, kami renungkan firman-Mu. Kami percaya pembelaan-Mu, penyediaan-Mu sempurna atas kami semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta David Harap yang sedang melayani di Tulung Agung. Jadikan hamba-Mu sebagai saluran berkat, sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Allah, menyampaikan firman-Mu dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang dilayani. Dan Tuhan memberkati penggembalaan hamba-Mu di tempat ini, beserta Ibu Gembala, beserta para penatua, pendeta muda dan para pengeja, guru sekolah minggu, bahkan semua kaum pemuda-pemudi yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan hadir memberkati gereja ini. Bertumbuh Tuhan sesuai visi misi daripada GPI Narwastu ini Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat menyenangkan hati-Mu. 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tuhan memberkati pelayanan jemaat Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa dan kehidupan yang semakin mulia, kudus seperti kehendak-Mu Bapa. Sehingga mereka disiapkan sebagai jemaat yang dewasa, siap sedia menanti kedatangan Tuhan kali kedua dan membawa kami pulang ke rumah Bapa dalam kemah abadi. Terima kasih Tuhan.
Biarlah firman-Mu memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjauh
akan terjadi atas seizinmu Tuhan yang selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pulanglah membawa berkat penyertaan Allah di sepanjang hidup kita. Mari saudara kita terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kita percaya Allah penjaga Israel, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lelap, Allah yang selalu membuka mata memberkati saudara-saudara sekalian. Dan inilah berkat itu, terimalah untuk semua kita yang ada di tempat ini. Kasih dari Allah Bapa yang mencipta bumi dan langit, di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang mati, disalibkan, mencurahkan darahnya, menebus dosa kita, yang memilikimu, pertolongan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai semua kita, menghantar kita sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua di surganya yang mulia. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.